Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iroda Salsabila dari program studi Teknik Informatika STMI Pelita Nusantara. Pada video ini, saya akan mempresentasikan literatur review model jaringan saraf tiruan untuk memprediksi harga pangan. Kegiatan ini saya ajukan untuk memenuhi tugas kuliah. Jaringan saraf tiruan yang dibimbing oleh Ibu Dr. Murni Marbun, SSMM MKOM. Pada slide kedua ini ada pendahuluan menjelaskan tentang mengapa prediksi harga pangan itu penting. Seperti yang kita ketahui, fluktuasi harga pangan memiliki dampak yang signifikan terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Dengan adanya prediksi harga yang akurat, pemerintah dapat merencanakan kebijakan yang lebih efektif. Petani dapat mengatur strategi tanam dan panen, serta konsumen dapat memenuhi keputusan pembelian yang lebih bijak. Jaringan saraf tiruan atau JST hadir sebagai solusi yang menawarkan tingkat akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan metode tradisional, karena ketahanan pangan akan terwujud jika ketiga dimensinya dapat terpenuhi, mulai dari ketersediaan pangan, aksesibilitas, dan keterjangkauan. Di slide ketiga ini, pada bagian ini kita memahami apa itu sebenarnya jaringan saraf tiruan. Sederhananya, jaringan JST adalah model komputasional yang terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Ia mampu memodelkan hubungan yang kompleks antara berbagai faktor input dan output data, sehingga sangat berguna dalam berbagai aplikasi prediksi. JST terdiri dari lapisan-lapisan yang bekerja bersama untuk meminimalkan kesalahan dan menghasilkan prediksi yang akurat. Bahkan, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa JST mampu mencapai tingkat akurasi hingga 90% atau lebih dalam berbagai kasus peramalan. Pada slide keempat ini, terdapat algoritma utama. Dalam konteks prediksi harga pangan, terdapat dua algoritma utama yang sering digunakan, yaitu backpropagation dan LSTM. Backpropagation adalah algoritma pelatihan JST yang populer karena kemampuannya untuk menyesuaikan bobot koneksi antar neuron untuk meminimalkan kesalahan prediksi. Sementara itu, LSTM dikembangkan untuk mengatasi masalah vanishing gradient pada jaringan recurrent atau RNN, sehingga sangat efektif untuk memproses data time series seperti harga pangan yang memiliki pola jangka panjang. LSTM memiliki tiga gerbang khusus yang memungkinkan untuk mengontrol aliran informasi dan mengingat pola-pola penting dalam data. Selanjutnya, pada slide kelima ini kita masuk ke model hybrid. Untuk meningkatkan akurasi prediksi, seringkali digunakan model hybrid yang menggabungkan JST dengan metode optimasi lain. Contohnya adalah ANN PSO yang menggabungkan jaringan saraf tiruan dengan algoritma Partial Swarm Optimization atau PSO, serta LSTM dengan Attention Mechanics. Tujuan dari penggunaan metode hybrid ini adalah untuk mengoptimalkan parameter JST dan meminimalkan kemampuannya dalam memprediksi harga pangan. Pada slide ke-6 ini, variabel pendukung. Selain menggunakan data historis harga, variabel-variabel pendukung juga memainkan peran penting dalam pemodelan prediksi harga pangan. Variabel-variabel ini meliputi curah hujan, musim panen, kualitas produk, biaya distribusi, inflasi, dan lain sebagainya. Dengan memasukkan variabel-variabel ini ke dalam model, kita dapat meningkatkan akurasi prediksi karena model menjadi lebih mampu mempertimbangkan faktor-faktor penyebab perubahan harga yang terjadi di pasar. Selanjutnya,
Pada slide ketujuh ini hasil review akurasi prediksi. Lalu sebenarnya akuratkah JST memprediksi harga pangan? Berdasarkan hasil literatur review yang saya lakukan, JST mampu mencapai tingkat akurasi yang sangat tinggi, bahkan hingga 98% sampai 100% pada komoditas tertentu. Selain itu, penggunaan model hybrid seperti ANN, PSO, dan LSTM Attention juga terbukti dapat meningkatkan kinerja prediksi. Sebagai contoh, penelitian di Deli Serdang menunjukkan bahwa algoritma backpropagation mampu mencapai akurasi 87,5%, sedangkan penelitian di Kalimantan Timur menunjukkan bahwa algoritma LSTM mampu mencapai nilai root mean square error atau RMSE sebesar 52,846. Selanjutnya di slide ke-8 ini juga ada studi kasus untuk memberikan gambaran yang lebih jelas. Berikut adalah beberapa studi kasus mengenai penerapan JST pada prediksi harga komoditas. Misalnya, pada komoditas cabai yang sering mengalami fluktuasi harga tinggi karena faktor musiman dan permintaan. Metode propagation LSTM dan ELM telah berhasil mencapai akurasi hingga 98,56% di Payakumbuh. Pada komoditas minyak sayur, model backpropagation menunjukkan akurasi yang lebih baik dibandingkan dengan regression linear berganda. Sementara itu, pada komoditas beras, model LSTM dan backpropagation berhasil mencapai akurasi 100% dengan arsitektur 15-17-1 dalam analisis harga beras bulanan. Selanjutnya, pada slide ke-9 ini ada manfaat dan implementasi. Dengan tingkat akurasi yang tinggi, prediksi harga pangan berbasis JST memiliki banyak manfaat dan dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor. Prediksi ini dapat mendukung kebijakan stabilisasi harga yang dilakukan oleh pemerintah, membantu petani dalam merencanakan waktu tanam dan panen yang tepat, serta memungkinkan pedagang dan distributor untuk mengatur stok dengan lebih efisien. Dengan demikian, hasil prediksi harga menggunakan JST dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya menjaga ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat. Dan pada slide terakhir ini ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, literatur review yang saya lakukan menunjukkan bahwa jaringan saraf tiruan adalah metode yang sangat efektif untuk memprediksi harga pangan yang fluktuatif. Penggunaan model hybrid dan variabel pendukung dapat meningkatkan akurasi prediksi, dan algoritma backpropagation serta LSTM adalah yang paling banyak digunakan dalam berbagai penelitian. Prediksi harga pangan berbasis JST memiliki manfaat strategis dalam pengambilan keputusan di berbagai sektor, mulai dari pemerintahan hingga petani dan pedagang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.